Shalom anak-anak, ketemu lagi kita di persekutuan sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah sarapan? Sudah semuanya. Sekarang kita mau nyanyi. Ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyi, hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo semuanya semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita menghitung hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Iya. Nah, sekarang anak-anak pernah nggak mendengar kata angin topan? Wih, gimana kalau ada angin topan? Wih, badan kita digoyang-goyang. Tapi hari ini kita mau bernyanyi tentang badai topan yang menakutkan. Tapi kita percaya ada Yesus yang menolong kita. Ayo kita sekali lagi bernyanyi, puji Tuhan. Lu semua ajak anak-anak, ayo kita menjadi superhero. Anak-anak punya topeng di rumah? Nah, coba perhatikan sekarang. Lu jadi Catwoman. Yes. Nah, anak-anak punya superhero-nya di rumah? Punya. Coba, apakah anak-anak superhero-nya adalah Power Ranger? Oh, ada. Atau ada yang superhero-nya adalah Doraemon? Ada juga. Atau
ada yang superhero-nya Captain Marvel? Ada juga. Apakah ada yang favoritnya Spider-Man? Ada. Saya loh siapa yang favoritnya adalah Superman. Yeay, bisa terbang, punya selendang di belakang. Oke, siapa lagi temennya Superman yang punya selendang? Nah, Batman. Oke, sekarang kita mau menjadi seorang power. Tapi ada yang lebih hebat dari semua superhero itu. Siapa ya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang Daud mengalahkan Goliat. Sebelumnya silakan duduk, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik,
terima kasih karena pagi ini kami bisa memuji Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat. Walaupun kami masih di rumah, kami tahu Lose kami mau menemani kami berbagi tentang kisah Alkitab yang bisa membuat kami selalu bersyukur dan bangga memiliki Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, silakan buka Alkitabnya. Sekarang kita mau membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel 17. Sudah ketemu? Oke, sekarang Lose mau mulai bercerita. Adalah seorang anak bernama Daud. Suatu hari, ayahnya, Bapak Isai, meminta Daud pergi membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tetapi Daud tidak tahu kalau kakak-kakaknya sedang berperang melawan bangsa Filistin. Nah, papanya bilang, Bapak Isai, Daud, ayo pergi dulu bawa makanan untuk kakakmu agar mereka bisa makan dan tidak kelaparan. Pekerjaan Daud adalah menggembalakan kambing domba ayahnya. Karena ayahnya meminta agar dia pergi mengantar makanan, maka dia meninggalkan domba-dombanya. Sesampainya di tempat di mana kakaknya sedang bersama-sama dengan prajurit-prajurit bangsa Israel, dia melihat ada dua kubu. Ya, di sini bangsa Israel, di sini bangsa Filistin. Wah, di tengah-tengahnya ada lembah. Dia melihat seperti itu. Nah, ketika Daud melihat, dia bertemu dengan kakaknya. Pada saat dia sedang bertemu dengan kakaknya, dia melihat ada seorang yang sangat besar sekali berkata-kata. Katanya begini, "Hai bangsa Israel, kirimlah satu orang dari kalian yang melawan aku. Siapa yang bisa? Kalau ada satu orang yang melawan aku dan kami kalah, kami akan menyerah kepada bangsa Israel. Tapi kalau kami yang menang, maka kalian harus ikut menjadi budak kami." Wah, Daud marah. Siapa itu yang berani-berani menantang bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan? Tuhan yang pelihara bangsa Israel kok diremehkan sama orang Filistin itu? Siapa dia? Wah, akhirnya dia marah. Dia bilang sama kakak-kakaknya, "Aku mau, biar aku yang lawan dia." Wah, ketika didengar seperti itu, aku mau lawan dia, orang Filistin ketawa. Hahaha, anak kecil mau melawan bangsa besar. Hahaha, mana ada tandingnya kecil. Nah, ketika bangsa Israel melihat ada yang berani, lalu mereka kasih tahu dengan Raja Saul. Tahu kan? Rajanya bangsa Israel pada waktu itu adalah Raja Saul. Wah, Raja Saul langsung panggil, sini. Nah, ini dia. Kamu mau melawan orang yang besar itu, namanya Goliat loh. Lalu dengan percaya diri Daud bilang, "Tuanku Raja, kenapa kita harus takut? Kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita. Kenapa harus takut? Nah, Daud cerita, aku bisa mengalahkan singa,
bisa mengalahkan beruang, itu karena Tuhan menolong aku. Kenapa harus takut? Tuhan beserta kita. Lalu Raja Saul bilang, oke, kalau kamu bisa, ini pakai baju perang. Wah, dia pakai baju perang. Coba perhatikan baju perangnya. Kedodoran kan? Kebesaran enggak? Kebesaran. Karena Daud masih kecil, belum besar. Jadi kalau pakai baju perang, wah, nggak kelihatan dah dia. Nah, bagaimana kalau dia jalan? Bisa enggak jalan dengan pakai baju yang berat? Enggak bisa. Akhirnya Daud bilang, maaf Raja, kok kayak nggak bisa jalan kalau pakai baju ini. Lalu dia lepaskan semuanya. Dia pergi. Dia berkata kepada bangsa Filistin itu, mana jagoan kalian? Kata bangsa Filistin. Apakah kamu mau melawan jagoan kami? Katanya begitu. Iya, aku mau lawan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Tanpa ketopong, tanpa baju pelindung, tanpa perisai, tanpa pedang. Dia lakukan apa? Dia pergi ke sungai. Apa yang dilakukannya ke sungai? Dia ambil 5 batu licin. Wah, bagaimana melawan orang yang punya senjata besar dengan batu? Wah, menurut anak-anak kira-kira bisa enggak ya? Kita lihat dulu ya, bisa apa enggak? Kayaknya enggak bisa ya dengan 5 batu. Lalu Daud siap-siap. Setelah dia ambil 5 batu, dia berlari kencang. Lalu apa yang dilakukannya? Dia lempar 1 batu pakai ali-ali. Dia di dalam nama Tuhan. Ya, kata Daud, di dalam nama Tuhan aku melawanmu. Sedangkan orang Filistin itu bilang, wah, kamu menghina aku. Tapi Daud mengatakan, di dalam nama Tuhan aku mengalahkanmu. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tuhan mendengar doa Daud, batunya masuk ke dahinya Goliat. Dan apa yang terjadi? Wah, kalau sudah kemasukan batu itu apa yang terjadi? Wah, pasti sempoyongan ya. Sempoyongan dan akhirnya matilah Goliat tadi. Dia jatuh. Nah, apa yang kita pikirkan tentang Daud? Kita sudah biasa mendengar cerita Daud menang. Ya, dia hebat hanya menggunakan batu. Pertanyaan apakah karena batu yang dipakai Daud itu maka Daud menang? Bukan, ya. Tapi apa yang membuat Daud menang? Apakah karena dia bangsa Israel? Bukan. Atau karena dia anak pintar? Tidak juga. Tapi apa yang membuat Daud menang? Tahu enggak anak-anak? Daud sebelum berperang bilang apa? Di dalam nama Tuhan aku akan mengalahkanmu. Jadi yang membuat Daud menang adalah Daud mengandalkan Tuhan. Daud yang kecil, sedangkan Goliat yang besar. Kalau kita pikirkan menang enggak? Enggak mungkin menang, ya. Tapi karena Daud berdasarkan imannya, dia bilang di dalam nama Tuhan. Berarti Daud mengandalkan Tuhan dalam melawan Goliat. Daud tidak mengandalkan kekuatan, tapi dia yakin sekali mengandalkan Tuhan, dia pasti menang. Anak-anak yang Lose sayangi, saat ini kita sedang berperang. Semua isi dunia sedang berperang. Berperang apa Lose? Berperang melawan penyakit corona. Sudah ada yang menang? Sampai sekarang masih banyak yang sakit, masih banyak yang meninggal. Sama dengan Daud itu, dia berperang.
berperang melawan orang besar. Tapi dia percaya bahwa aku andalkan Tuhan, aku pasti menang. Lose mengajak anak-anak, siapa yang kita andalkan kalau kita sedang berperang? Saat ini kita sedang berperang. Apakah kita mengandalkan Batman? Bisa Batman melawan corona? Tidak, Lose. Apakah Superman? Bisa? Tak bisa, Lose. Apakah Spider-Man bisa melawan corona? Tak bisa, Lose. Atau Doraemon yang kantongnya ajaib, menurut anak-anak bisa enggak nolong penyakit corona saat ini? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Dokter belum menemukan vaksinnya, ya, belum ada vaksinnya. Tetapi anak-anak tahu enggak? Daud sebenarnya tidak mungkin bisa melawan Goliat. Tapi dia percaya, dia bukan cuma percaya, dia yakin kalau Tuhan menemani saya. Artinya Daud itu berpikir, ini bukan perangnya Daud, ini bukan perangnya saya Tuhan, ini perangnya Tuhan. Jadi Tuhan yang harus melawan Goliat. Sekarang kita sedang berperang melawan wabah penyakit. Apakah ini perangnya kita saja? Bukan. Kita angkatkan kepada Tuhan, bantu kami. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Daud nggak ragu, ya. Daud tidak ragu. Dengan yakin dia cuma bawa 5 batu, dia pakai 1 batu, dia menang. Pertanyaannya Lose adalah, apakah kita seperti Daud benar-benar percaya atau masih takut? Atau masih ragu? Atau masih berpikir, apa bisa ya hanya dengan doa? Apa bisa ya hanya dengan baca Alkitab? Nah, kalau Lose bertanya, apakah anak-anak berdoa sungguh-sungguh? Apakah anak-anak membaca Alkitab dan belajar mengenal Tuhan dari Alkitab setiap hari? Setiap hari loh ya, bukan cuma hari Minggu. Nah, seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan. Anak-anak, hari ini Lose mau ajak anak-anak, mari kita mengandalkan Tuhan. Yesus yang selalu memberi kekuatan bagi kita. Pakailah Tuhan sebagai idolamu, bukan Batman, Superman, bukan Batman, bukan Captain Marvel, bukan Power Ranger, bukan apalagi Doraemon kantong ajaib, bukan Spider-Man, bukan. Siapa yang kita andalkan yang menjadi kekuatan kita? Siapa anak-anak yang menjadi kekuatan kita? Adalah Yesus, ya. Yesus yang menjadi kekuatan kita. Nah, kalau kita sudah membuat Tuhan Yesus sebagai idola kita, pasti ada sukacita. Lose, kenapa harus Tuhan Yesus jadi idola? Loh, di dalam Tuhan Yesus ada sukacita loh. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Apakah Power Ranger? Enggak. Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang bisa memberi makan 5.000 orang? Apakah Superman? Bukan, ya.
Siapa yang bisa bangkit kembali dari kematian? Apakah Doraemon? Bukan. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita jadikan Tuhan Yesus idola kita, jagoan kita, harapan kita, maka kita punya keyakinan di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin anak-anak. Amin. Mari kita seperti Daud mengandalkan Tuhan dalam melawan semua masalah. Kita andalkan Tuhan Yesus. Kita andalkan kuasa Tuhan Yesus di dalam diri kita. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus masuk. Silahkan masuk Roh Kudus itu. Maka percayalah anak-anak, doa, membaca Alkitab setiap hari, kita akan kuat melawan penyakit yang saat ini, yaitu penyakit yang membuat kita takut sekali ya. Tetapi di dalam berdoa dalam Tuhan, kita akan merasakan sukacita. Ingat yang kemarin minggu lalu ceritanya tentang Yesus pokok. Mari kita menempel bersama Tuhan Yesus supaya kita kuat melawan masalah sekarang, wabah sekarang. Ya anak-anak ya. Ayo, Lose sekarang mau ajak anak-anak membaca ayat hafalannya, yaitu diambil dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Ayo, kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Seperti Daud, kita punya iman yang kuat. Pasti kita mampu melampaui semua masalah. Kita mau nyanyi sekali lagi ya. Ayo kita bangkit berdiri. Itu dia anak-anak ya. Yakin ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sekarang tahu dengan mengandalkan Tuhan Allah Bapa saja kami pasti menang. Pasti kami bisa berjalan melampaui semua masalah. Kami mau percaya bahwa Tuhan pasti memegang tangan kami agar kami tetap kuat
menjalani hari-hari kami. Tuhan, inilah hati kami, pikiran kami, kiranya Tuhan mau menerima kami. Bapa, pakailah kami menjadi alat-Mu juga, agar kami bisa menyampaikan berita sukacita kepada kakak, kepada mama, papa, kakek, nenek, teman-teman, agar setia di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah serahan hati kami kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tetap setia dan pakailah Tuhanmu sebagai juru selamatmu. Pakai Tuhan kita sebagai Tuhan yang pasti membela kita. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi di persekutuan minggu depan. Shalom.